Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ramadan Berbagi. Dan tentunya masih ditemani oleh saya, Neneng Astrianti, serta rekan saya Odi Juniansyah. Dan seperti yang tadi juga sudah kita informasikan pemirsa, bahwa di segmen kedua kali ini kita akan berbincang-bincang nih Neng, dengan seorang narasumber yang tentunya udah cantik, pinter, smart, cerdas. paket lengkap pokoknya iya deh, paket komplit pokoknya dia deh. Oke, kalau gitu kita sapa aja dulu. Halo, assalamualaikum, Povita. Assalamualaikum, Povita. Ya, gimana kabarnya Povita, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Neng, Povita ini adalah empok pinilih atau empok juara 1 pada ajang pemilihan Abang Pok Kabupaten Bekasi tahun 2020 ya? Wow, Dan nantinya Povita ini akan dikirimkan ke Jawa Barat Neng, untuk bertanding dengan kota kabupaten lain se-Jawa Barat. Tapi sudah berjalan belum itu? Belum, kalau itu nanti di tahun 2022 kayaknya, karena tahun betul. 2021 ini yang sedang maju adalah yang lagi angkatan 2019. Juaranya 2019. Kalau kita kan juara 2020 ya? 2020. Oke, Povita, kita mau ngobrol-ngobrol soal Abang Empok nih, karena kan dari kemarin juga, dari awal episode juga kita sudah kehadiran tamu Abang Empok ya, Neng ya. Pok, kira-kira nih, setelah dipilih menang, itu tugasnya Pok Vita sebagai pemenang, tugasnya Pok Vita sebagai Abang Pok, itu apa sih? Oh iya, oke, pastinya kan setelah kita udah dapet selempang ini nih, kan itu kan ada 15 abang dan 15 empok, itu kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjalankan amanah sebagai Abang Empok Kabupaten Bekasi, yang tentunya menjadi duta daripada pariwisata, sejarah, olahraga, dan juga budaya di Kabupaten Bekasi gitu. Dan kita di bawah naungan Disbudpora, jadi pastinya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu di bawah naungan dari Disbudpora gitu. Tapi kita juga diperbolehkan untuk melaksanakan beberapa program kerja atau kegiatan yang sifatnya sesuai dengan amanah tadi begitu. Oh, banyak jadi program kerjanya ya. Iya. Nah, dari sekian itu di bulan suci Ramadan ini tentunya kan ada program khusus yang Povita. Nah, itu program khususnya apa sih untuk Abang Pok sendiri? Oh ya, jadi selama bulan Ramadan ini berhubung kita juga lagi pandemi, jadi kita nggak terlalu banyak kegiatan yang sifatnya offline atau tatap muka, tapi ada salah satu kegiatan yang kita juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas di Kabupaten Bekasi, bukan hanya Abang Po aja, itu ada santunan bersama komunitas Cikarang untuk 1000 anak yatim. Jadi setiap komunitas ini berkontribusi untuk penggalangan dana yang nantinya seluruh donasinya itu akan didonasikan untuk 1000 anak yatim di Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Nah, ini sejauh ini kalau nggak salah sudah terkumpul sekitar 200 juta rupiah. Yang 200 nantinya, juta rupiah? Iya, betul. Wow. Yang nantinya akan disalurkan pada tanggal 8 Mei 2021. Seperti itu. Jadi 8 Mei disalurkannya masih lama ya? Masih 2 hari lagi ya? Betul. Oh ya, tanggal 2 hari lagi ya? Masih berjalan. Dan itu momennya ada acara puncaknya atau gimana itu? Iya, jadi nanti kita langsung bertemu dengan anak-anak yatimnya dan dengan komunitas yang lainnya juga. Seperti itu. 200 juta. Nah, itu targetnya akan dibagikan dalam waktu 1 hari atau beberapa hari, karena kan terhitung juga jumlahnya sangat besar. 1000 anak yatim. Setahu saya di 1 hari yang sama. Jadi di tanggal 8 itu seluruh donasinya akan kita salurkan ke 1000 anak yatim. Tapi seperti mungkin itu. untuk menghindari kerumunan kayaknya pakai perwakilan gitu-gitu kali ya. Saya nggak tahu sih, makanya nanti kalau misalnya mungkin 1000 ngumpul semua. Iya. Makanya nanti kalau misalnya kita berdua mau tahu lebih lanjut, ntar kita datang aja nih tanggal 8 Iya, ya. betul. Boleh ya, boleh datang ya? Boleh dong, boleh datang. Oke, Povita. Selain donasi tadi, kemarin juga sempat kita ngelihat ada lelang-lelang batik itu, yang bahkan acaranya tuh ditayangkan langsung di Badar TV waktu Povita jadi host lelangnya. Iya. Nah, itu masih dalam rangka yang sama apa gimana? Soalnya kalau kita lihat kan batik ataupun pengusaha-pengusaha kecil itu kan kayak UMKM kayak gitu, kayaknya dekat banget nih sama anak-anak Abang Po nih. Emang ada hubungan apa sih? Jadi emang dari semenjak karantina Abang Po kemarin, kita sudah dikenalkan dengan salah satu produsen batik di Kabupaten Bekasi, itu Telaga Batik gitu. Jadi kita juga diamanahkan oleh beliau untuk, yuk Abang Po bantu kami untuk memperkenalkan batik-batik dari Kabupaten Bekasi gitu. Karena bahkan masyarakat Kabupaten Bekasinya sendiri masih banyak yang belum paham nih kalau Kabupaten Bekasi juga punya batik gitu kan. Nah, berhubung kemarin ada kegiatan santunan itu, jadi kami bekerja sama untuk melelang batik Kabupaten Bekasi
Bekasi yang alhamdulillah juga terjual dengan harga yang cukup fantastis ya, ada yang 800.000 dan juga 500.000 rupiah gitu. Padahal harga aslinya cuma 200.000 nih Bang Odi. Gitu. Makanya itu nilai jual Abang Po ya. Iya, betul. Alhamdulillah ya dengan kekuatan kita bersama gitu, berkat bantuan Bandar TV juga pastinya kemarin terkumpullah segitu. Terus juga selain itu kita juga emang ada niat untuk membantu memperkenalkan UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi gitu. Nah, salah satunya kita sedang menjalankan program kerja namanya Gali Besi. Bangga beli produk Bekasi. Gali Besi. Iya. Bangga beli produk Bekasi. Wow. Iya. Oke, akronimnya bagus. Menarik ya. Jadi ini berjalannya sebetulnya full online. Kita hanya mengaktifkan Instagram aja. Cuman alhamdulillah partisipasi dari para UMKM ini cukup bagus, cukup banyak juga yang daftar, jadi kita sampai bingung nih menyeleksi produk-produknya. Oh, gitu. jadi Gali Besi itu adalah bangga beli produk Kabupaten Bekasi. Jadi produknya UMKM itu dibeli sama anak Abang Po apa gimana? Enggak, jadi para UMKM ini daftar untuk jadi kita membuka lowongan untuk mempromosikan secara gratis produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Lewat sosmednya Abang Po Kabupaten Bekasi, seperti itu. Nah, itu kan pastinya banyak nih yang yang pengen ikutan. Nah, itu apakah ada syarat-syaratnya untuk bisa lolos seleksi atau semuanya bakalan di-post sama Abang Po? Oke. Kalau untuk syaratnya sendiri sebetulnya yang penting dia berdomisili di Kabupaten Bekasi, terus juga termasuk dalam salah satu atau gabungan subsektor ekraf ekonomi kreatif yang udah ditetapkan sama pemerintah. Dan setelah itu mungkin kita lebih ke menyeleksi mana yang paling mengangkat nama Kabupaten Bekasi itu sendiri, seperti itu. Berhubung juga slotnya nggak terlalu banyak dan nggak bisa semuanya kita promosikan, jadi mau nggak mau kita harus tetap menyeleksi produk-produknya. Wah, gitu. Programnya bagus sih ya sebetulnya. Iya, diseleksi dan semoga juga berjalan terus nih karena program kayak gini. Ya mungkin banyak orang yang bisa dagang ya, banyak mungkin orang-orang pelosok yang bisa buat produk tapi belum tentu bisa memasarkan. Benar, karena itu yang Bang. susah juga tuh, makanya keren banget. Semoga nanti berjalan terus ya. Iya, amin. Berarti yang kemarin itu juga mangrove itu juga salah satu produk itu juga ya? Betul, itu dari Muara Gembong. Wow, Muara Gembong, jauh loh nih. Lumayan dari sini. Iya. Nih, Empok Vita, selain kita tadi udah nanya tentang program-program yang di Abang Empok, ini mau nanya nih karena banyak banget netizen yang tanyain juga ya, apalagi di Instagramnya, ini gimana sih caranya untuk masuk menjadi Abang Empok? Apakah ada syarat-syarat tertentu, harus tinggi, harus good looking, atau seperti apa? Oke. Kemarin mungkin untuk syarat mengenai kebutuhan fisik itu sebenarnya nomor 2 kali ya. Jadi untuk nomor pertanyaan tetap gimana niat kita untuk jadi Abang Po itu benar-benar untuk mempromosikan, untuk menjadi duta daripada budaya, olahraga dan juga pemuda di Kabupaten Bekasi itu sendiri gitu. Nah, untuk info lebih lanjutnya silahkan tunggu aja di Instagram Abang Po Kabupaten Bekasi karena insya Allah setiap tahun kita akan melaksanakan pemilihannya. Wah, jadi buat para pemirsa nih yang pengen ikutan dari tahun kemarin dan nggak tahu caranya gimana, langsung patengin aja Instagramnya Abang Po ya. Iya. Nama akunnya @ampokap_Bekasi. Nah itu intinya niat tadi Bang. Gak usah minder ya berarti Info. Yang penting harus percaya diri dan lebih mempersiapkan terkait ini kali ya, ilmu atau sejarah-sejarah tentang Kabupaten Bekasi. Mulai pelajari dan cari tahu di Kabupaten Bekasi ada apa aja sih gitu. Dan pastinya asas skill sendiri-sendiri gitu. Karena jadi Abang Po juga bukan hanya sekedar maksudnya ilmunya tentang kebekasian pasti ada gitu. Cuman secara pribadi skill-skill lainnya juga perlu diasah gitu. Oke, Po Vita, begini, dari kemarin kan juga udah dateng nih tamu-tamu ke sini, tamu-tamu dari Abang Po juga ya Neng ya. Nah, karena berhubung di sini ada pemenang ya, yang kita mau tahu mungkin juga bisa jadi bocoran nih buat pemirsa Bandar TV yang sedang nonton Ramadan Berbagi. Tipsnya apa sih Po untuk jadi the winner? Pemenang ya? Iya, jadi pemenang tuh apa sih? Oke, sebetulnya kalau aku pribadi kemarin itu pas udah lolos jadi finalis itu udah bersyukur banget nih Bang sebenarnya. Nggak kepikiran gitu kan untuk jadi pemenang, tapi mungkin berjalannya waktu tuh lebih semakin punya semangat kayaknya bisa nih jadi pemenang gitu. Nah, mungkin triknya adalah
kenali yang dibutuhkan untuk jadi pemenang tuh apa gitu. Oh. Jadi yang dibutuhkan sebagai untuk jadi seorang penilai itu apa sih gitu. Jadi aku lebih mengikuti itunya sih. Nanti selama karantina juga akan tahu sih celah-celah mana aja yang bisa kita ambil untuk bisa jadi penilai. Wow, ternyata berarti Po Vita selama ini nih, selama karantina udah nyusun-nyusun strategi ya. Jadi melihat kelihatan aja. Iya, melihat segala kesempatan dan celah yang ada. Emang bukannya ambisius ya, tapi yang namanya kita ikutan kompetisi nggak munafik dong kalau kita memang menginginkan juara satu atau jadi pemenang ya. Lebih tepatnya ngambil kesempatan yang ada sih. Ya, iya betul. Nah, jadi pemirsa Badar TV, wah pokoknya ini nih udah enak banget nih Ramadan berbagi kan? Iya. Sampai cara buat jadi menang Abang Po aja dikasih tahu loh. Benar-benar berbagi nih. Iya, benar-benar berbagi. Oke. Po Vita pastinya ada harapan-harapan gak sih buat pemuda-pemuda ataupun teman-teman Badar TV di rumah yang kayaknya mungkin banyak banget kan kalau kita lihat, apalagi di Indonesia beberapa tahun ke depan kita akan menghadapi bonus demografi. Itu usia produktif, pemuda-pemuda itu akan tumbuh berbarengan dan jumlahnya itu banyak. Kira-kira apa sih Po yang perlu disiapkan ataupun ada pesan dan kesan apa untuk pemirsa Badar TV di rumah? Oke, mungkin pesan-pesan aku buat teman-teman pemuda-pemudi di rumah khususnya Kabupaten Bekasi, apapun bakat dan minat yang kalian punya dikembangkan dan fokuskan di apa yang kalian punya gitu. Jadi nggak harus semuanya jadi Abang Po, nggak harus semuanya jadi pemain bola, nggak harus semuanya jadi dokter, tapi apapun yang kalian punya manfaatkan dan asah terus aja. Kita sama-sama bergerak bareng-bareng untuk memajukan Kabupaten Bekasi. Oke. Sedikit tapi ngena gitu. Emang harus gitu biasanya. Sebagai seorang pemenang itu lebih bijak dan lebih apa ya? Pokoknya jawabannya gitu. itu lebih iya, lebih elegan, lebih ya pokoknya lebih berbobot ya keisi. Singkat, padat tapi jelas. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan nih untuk Po Vita? Oke, mungkin apalagi ya, kan terkait Po Vita nih sebagai pinilih. Ini sebenarnya pinilih itu boleh tahu nggak sih arti katanya dari apa atau memang ada sesuatu makna di balik itu? Karena aku sendiri awalnya kan nggak tahu pinilih itu apa sih sebenarnya, ternyata juara yang terpilih gitu. Boleh Jadi dong sedikit? Mungkin simpelnya sih pemilih itu diambil dari bahasa Sunda, bahasa Jawa Barat kali ya. Terpilih gitu. Jadi dari 30 Abang Po yang ada, ini juara satunya nih, terpilih jadi juara satunya nih gitu. Makanya ada title tambahan pinilih gitu sih Po. Apa mungkin bisa jadi karena Abang dan Po itu kan adanya di daerah Jawa Barat ya, dan di provinsinya itu ada namanya Mojang Jajaka ya, benar ya? Betul. Nah kalau di sana itu malah semuanya tuh kategori pemenangnya kayaknya pakai itu semua. Iya, kan, itu juara satunya juga pakai Mojang pinilih, Jajaka pinilih gitu. Mungkin ngadopsi dari situ kali ya? Iya, betul. Abang Po juara, kan kagak enak ya? Kagak enak, pakai logat Cikarang kagak enak. Iya. Ini logat Jawa Barat aja berarti ya? Iya, betul. Yap. Po Vita, boleh nggak sih mungkin bisa sekalian minta dukungan buat pemirsa Badar TV di rumah, tapi seperti tadi saya bilang di awal nih, karena ternyata Kabupaten Bekasi sedang proses untuk berlomba di tingkat provinsi. Iya, betul. Nah, silakan Po Vita, mungkin ada yang ingin disampaikan juga nih untuk pemirsa Badar TV-nya. Oh iya, buat seluruh pemirsa Badar TV, mohon dukungannya untuk Abang Po Kabupaten Bekasi yang sebentar lagi akan naik ke ajang Mojang Jajaka Jawa Barat 2021. Mohon doanya, mohon supportnya, pokoknya jangan lupa dukung anak Kabupaten Bekasi, dukung teman kita, karena nanti kalau misalkan mereka dapat juara juga kita yang bangga, Kabupaten Bekasi yang bangga. Jadi support terus apapun yang sedang dilakukan. Oke, terima kasih support banyak terus. nih Po Vita, support terus ya. Dan kita juga nanti akan mensupport Po Vita pastinya di ajang Moka Jabar tahun selanjutnya lagi, karena nanti beliau yang akan maju nih tahun membawa nama baik 2022 Kabupaten ya. Bekasi ya, 2022. Supportnya Semangat Po bersama abangnya, nanti semangat, dan juga semoga semua program ataupun acara-acaranya Abang Po dan juga teman-teman Abang Po diberikan kelancaran. Apalagi dari kemarin udah makasih banget sebenarnya kita dari Badar TV terima ya. kasih banyak, Udah selalu mau dibantuin. main, betul. Dan Kayaknya semoga Abang Po yang lancar. harus banyak terima kasih sama Badar TV nih. Wah. Kegiatannya selalu disupport gitu kan. Jadi sama-sama Dibantu terima share. kasih ya, Po. Iya, betul. Dan ngomong karena besok mau lebaran, minggu depan mau lebaran, kita juga mohon maaf dan lahir dan batin. Oh iya, Po, benar saya juga. pribadi, Oke. Neneng, dan juga mewakili seluruh kru yang bertugas di Badar TV, mohon maaf yang sebesar-besarnya nih kalau misalnya ada kesalahan, dan juga boleh nggak nih Po Vita ngasih ucapan lebaran buat pemirsa di rumah? Oke, mungkin buat pemirsa Badar TV dari saya pribadi,
Vita Septriana Darmastuti. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran untuk semuanya. Semoga di tahun ini, di Idul Fitri tahun ini, kita semua bisa meraih kemenangan dan lahir dalam keadaan fitri. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Wow. Terima kasih ya Po Vita. Oke, sekali lagi makasih banyak Po Vita. Ya pemirsa Badar TV di rumah, itulah segmen kedua, yaitu perbincangan dengan Empok Pinilih Kabupaten Bekasi. Dan di segmen ketiga nanti kita masih ada apa, Neng? Akan bagi-bagi hadiah dong pastinya untuk para pemirsa di rumah. Nah, maka itu pantengin terus Ramadan Berbagi setelah jeda berikut ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Berbagi. Terima kasih, Po. Terima kasih juga.